Jadi setelah lebih dari 5 tahun di pasar modal, jadi baru berasa sebenarnya kuncinya bertumbuh itu bukan yang mengejar profit dalam waktu sependek-pendeknya, justru konsistensi kita jaga. Ketika market lagi jelek, kita loss sekecil-kecilnya, market lagi bagus, kita maksimalkan keuntungan. Itu sebenarnya sih kuncinya. Oke, jadi sebenarnya sama ya pola pikirnya dengan seorang fund manager. Dia kalau kalau lagi mengalami tahun yang lagi nggak bagus gitu kan ya, harus ngerem penurunannya itu jangan sampai lebih besar daripada benchmark IHSG gitu lah ya. Tapi kalau Betul, tahunnya lagi bagus, nah justru ini harus digas ini. Entah itu pakai strategi yang alfanya mungkin digedein gitu ya dan sebagainya. betul. Jadi kalau orang yang misalnya ada trader bagus yang menguasai misalnya tipe swing, ya nggak apa-apa swing, nggak usah harus position trading. Yang udah di position trading, nggak usah ngikutin yang kayak scalper misalnya. Yang scalper juga nggak usah pakai trend follower, karena kalau kita coba semuanya di max, dicampur-campur, nanti hasilnya nggak akan maksimal gitu. Yang ada kita akan terjebak dalam dunia indikator yang nggak berujung tuh. Heeh. Ya, karena satu sama yang lainnya belum tentu sejalan gitu ya. Kan ada yang laggard, ada yang leading. Bener ya? Betul. Iya. Karena misalnya gini, yang indikator trend following misalnya moving average, kesannya kesannya naik terus. Tapi kalau bagi stokastik, wah ini udah overbought nih. Kita mesti rubah posisi nih, sedangkan bentrok nih sama moving average nih. Enggak, masih aman, terus naik. Nah, jadi mana yang mau kita ikut gitu? Nah, ini suatu hal yang sering mempengaruhi orang gitu. Apalagi saya lihat banyak yang suka pakai 7 sampai 7 lebih indikator gitu ya. Wah, itu Oh, penuh layarnya. iya, malah nanti sulit untuk memutuskan suatu ini kan, posisi gitu. Oke, kalau kamu sendiri sekarang apa ya, lebih strateginya atau kamu mendefinisikan gaya atau style investingmu gitu ya? Itu yang gimana, Bram? Kalau ke sekarang lebih ke arah swing, tapi basicnya sebenarnya kayak trend following, tapi nggak selama trend follower, jadi lebih ke arah swing gitu. Berbasis Oke, berbasis jadi lebih ke swing ya. lalu mencari saham yang bergerak naik, tapi lebih ke arah swing gitu. Nggak long term, Hmm, karena pure trend follower atau position trading dia benar-benar bisa open posisi lama tuh, setahun, 2 tahun, 3 tahun is okay. Saya sih nggak selama itu gitu. Paling lama mungkin hitungan 1 2 bulan 3 bulan. oke. Terus kemudian mengenai kriteria ya, kita bicara saham nih. Kriteria saham yang masuk dalam watchlistnya Ibrahim Sumantri itu kriterianya yang seperti apa? Biasanya yang pertama itu saya ngeliatnya selalu dari kriteria moving average gitu kan ya. Kalau bisa suatu saham itu berada di atas moving average 200-nya, terus moving average 100-nya di atas 200, moving average 50 dan di atas 100, moving average 20 di atas 50. Dan itu dan posisinya si moving average kalau bisa jangan datar, agak sedikit menumpik ke atas. Itu yang prime time untuk biasa saya beli sih. Oke, jadi memang yang bisa dibilang fase uptrendnya lagi kuat gitu ya. Yes, karena saya lihat dari historical trading biasanya walaupun kita salah, tapi salahnya itu sangat kecil gitu. Cenderung udaranya, hawanya ini masih bergerak ke atas gitu. Nah, itu berlaku untuk semua tipe saham atau hanya yang blue chip aja atau gimana, Bram? Nggak, biasanya kita ngelihat dari volumenya, volume perdagangannya gitu. Kalau kalau ada suatu saham yang saya nggak bisa keluar dari maksimum 3 tick harga, biasanya saya nggak masuk gitu Pak Andrew, patokannya. Jadi kalau misalnya kita Oke, masuk jadi misalnya 10 juta nih, kita mau keluar 10 juta rupiah, misalnya mau hajar kiri, tapi ternyata makan lotnya volumenya lebih dari 3 tick, itu berarti saham itu nggak cocok buat kita gitu. oke, jadi kamu mengukur liquidity yang baik yang sesuai dengan gayamu gitu ya. Hmm. Patokannya itu ya. Jadi kalau nggak bisa buang sampai tiga tick, ya sebagus apapun kamu nggak akan sentuh gitu ya. No, no, no. Ya, itu karena itu nanti banyak banget jebakannya tuh. Bisa jadi
Akan ada kan suatu saham dulu inget banget pernah tuh MEDC gitu ya, pernah lotnya tebel tiba-tiba lotnya hilang. Nah itu bisa aja. Nah ya that's why market kan nggak ada yang sempurna gitu ya, tapi kita bisa screeningnya dari situ gitu. Kita lihat rata-rata dia bid volumenya sama offernya berapa sih. Kalau bisa, kalau puluhan ribu lot bagus banget, jadi sangat liquid gitu. Kamu lebih suka tipe saham yang jumlah lotnya itu lebih tebal di bid atau jumlah lotnya lebih tebal di offer? Yang mana? Saya lebih suka yang kelihatan lebih tebal di offer. Di offer ya. Ada Ya. alasan spesifik mungkin, Bram? Biasanya saya lihat manajer investasi ataupun big player, biasanya dia mencoba menakut-nakuti dengan taruh offer besar. Jadi cenderung, wah bitnya tipis nih, jadi kita bisa diguyur, dihajar kanan nih. Padahal seringkali pergerakan suatu meledaknya suatu saham itu, kalau offernya itu tiba-tiba ada yang hantem di kanan, jadi offer itu tiba-tiba ada yang makan semua, dan sebenarnya dia juga itu yang menggerakkan. Dan itulah menurut saya selama ini tipe breakout yang paling bagus ya Pak Andrew. Jadi inget banget kayak dulu di BBKP ya Bang Bukopin ya, di bidnya cuma sekitar 10.000 lot, 20.000 lot, 10.000, tapi di offernya 300.000, 500.000, 300.000, 500.000. 4 tik harga tebalnya sebesar itu kita lihat, itu bisa dites misalnya ya, kita bisa tes dulu posisi, jangan masuk semua, kita beli, biasanya nggak lama lagi ketika ada yang makan itu akan mental jauh tuh sekali mental. Hmm, Itu menarik tuh. oke. Itu psikologi market ya. Jadi dengan lot offer di lot di offer itu lebih tebal, justru itu membuka peluang supaya apa ya, supply itu kan ada gitu ya. Begitu demand-nya ada, ini udah bisa dibilang ya apa ya, gayung bersambut gitu ya. Ya udah confirm. Jadi Betul kayak kan? ada mungkin pergantian kepemilikan dengan jumlah yang cukup besar, yang masif gitu ya. Nah, orang baru atau pihak baru yang barusan beli gitu ya dari pihak lama dengan jumlah yang gede, dia juga punya kepentingan untuk naikin sahamnya gitu ya, sampai di mana dia bisa exit dengan angka yang cukup decent gitu ya. Iya betul, karena seringkali dia ngetes nih, oke, masih banyak retail kecil-kecil yang mau keluar gak nih? Pada takut gak nih? Jadi kasih bidnya kecil-kecil, oh masih hajar kiri pelan-pelan pelan-pelan pelan-pelan. Begitu kayaknya kelihatan. Oke, kan seringkali nanti di suatu jam perdagangan sebelum breakout kencang biasanya suatu saham yang keluar tuh udah hanya dikit ya, paling yang beli hanya 5 lot, 7 lot, yang keluar juga cuma 5 lot, 7 lot. Berarti ini udah tenang nih. Biasanya di situ si penggerak itu entah siapa investor besar atau market maker, dia akan menggerakkan ke atas gitu. Karena seringkali suatu saham sekali di breakout atas kan yang benar biasanya dia nggak akan kembali ke titik breakout, dan sekali mental bisa 10% ke atas biasanya, 10 sampai 15% biasanya. Oke, kemudian ini Cuma cerita berlanjut nih, saat kondisi udah breakout gitu ya, terus misal kamu sudah punya posisi di situ. Patokannya waktu mungkin level pertama di mana kamu mulai mengurangi muatan, dalam hal ini menjual gitu ya, entah berapa persen, yang kamu lihat apanya, Bram? pertama, ketika dia breakout dengan volume besar, tapi dia kembali ke posisi di bawah sebelum breakout, itu sinyal pertama. Saya nggak suka tuh kayak gitu Pak Andrew. Itu seringkali terjadi manipulasi pasar gitu. Terus kedua, ketika dia udah turun sebelum ke titik breakoutnya, dan dia cenderung misalnya udah market mau tutup, dia di sekitar di bawah low-nya pada hari itu lagi, itu juga nggak bagus tuh. Suatu saham yang mulus naik ke atas, yang mental ke atas, biasanya ketika dia breakout, dia nggak akan pernah kembali lagi ke titik breakoutnya. Oke, saat itu terjadi, posisimu adalah diam, tidak ada menjual. Kalau itu kembali ke titik breakout, biasanya 50% saya jual. Oke, tapi kalau konsisten naik ke atas, kamu akan hold gitu ya. Ketika ketika terus dia konsisten di atas titik breakout, iya, malah averaging ke atas. Dari 50% posisi, kita mungkin bisa tambah 25% atau full posisi. Oke, kemudian untuk kamu exitnya apa lagi? Patokan apa yang kamu lihat? Nah, ketika kita di titik breakout itu, biasanya ini juga menarik nih buat teman-teman semua nih. Saham yang bergerak naik, biasanya ketika dia breakout, dia nggak akan kembali ke bawah titik low-nya pada hari breakout itu, gitu Pak Andrew.
Jadi kalau hari kedua, hari ketiga dia konsol atau dia cenderung istirahat di bawah low pada candle pada hari dia breakout, itu sebenarnya breakout semua sebenarnya. Itu patokannya. Dan berdasarkan Oke. pengalaman adalah titik cut loss terminim yang bisa kita ambil sebagai trader. Oke, jadi kalau mungkin pakai bahasa yang sederhana, kamu tetap melihat support gitu ya, Yes, tetap. bahwa kalau kembali ke level di mana saat dia breakout, berarti itu udah kayak lampu lampu apa nih, lampu kuning gitu ya, bahwa udah harus hati-hati. Kalau Betul, karena memang ya kalau turun dia lagi, udah harus lepas gitu ya. karena kalau dia kembali ke titik breakout biasanya cenderung 50% lebih dia akan jadi shooting star candle-nya. Hmm. Di mana yang sebenarnya mungkin ada manajer investasi atau investor besar yang sebenarnya memancing sedikit untuk dia bisa distribusi barang biasanya. Oke, oke, keren. Kemudian, Bram, di layar ada yang nanya dari Grace, Boleh kalau ada Grace yang mau nanya. Michuan. Iya, nentuin supportnya tadi pertanyaannya gitu. Gimana caranya nentuin support? Oke, yang selama ini teman-teman saya lihat ya, titik support sama resisten itu kalau berdasarkan cara trading saya, biasanya paling valid itu di candle daily atau weekly. Jadi time frame-nya daily atau weekly. Bukannya time frame belasan menit atau hour atau apa itu enggak. Biasa saya daily. Dan kalau bisa kita lihat jangka panjangnya, jangka waktunya diperpanjang banget gitu kita lihat. Akan ada suatu titik di mana angka ini merupakan titik yang sering dijadikan patokan bagi si saham itu untuk menunjukkan karakternya, entah dia menembus atau diperbalik. Nah, itu adalah titik support resistor yang valid gitu. Itu yang sering saya bilang kalau di Instagram saya area kunci sebenarnya. Oke, istilahnya area kunci ya, kalau yang kamu sering ulas di IG ya. Betul. Jadi saya nggak suka tuh misalnya suatu saham bergerak naik menembus atap area kunci, dia kembali tutup di bawah atap area kunci, itu udah benar-benar salah banget itu saham ya. Jadi kita harus keluar segera-geranya. Biasanya itu yang kejadian sama saham-saham yang akhirnya akan loss minus 70%, minus 80%, minus 50%. Biasanya kayak gitu Pak Hendro. Indikasi indikasi suatu saham akan bergerak turun biasanya itu volume besar, tapi closingnya ini candlenya ini nggak seperti breakout, dia membentuk shooting star atau dia membentuk seperti yang closing itu di bawah low, itu seperti kayak gitu. Itu makanya kejadian misalnya kalau kita lihat teman-teman, masih banyak yang menyimpan saham Arto ketika dia bergerak sampai 19.000 sampai sekarang di sekitar 4.000 5.000, biasa begitu tuh polanya tuh, pola distribusinya. Oke, mudah-mudahan menjawab tadi ya pertanyaannya Grace. Nah, Bram, ini bisa jadi kayak contoh yang valid nih ya. Dengan Arto, kalau kita melihat dari titik peak sampai sekarang itu, Yes. wah, lebih dari 70% gitu ya, Yes. Yes. penurunannya. Nah, di level sekarang, Arto, apakah ini sudah cukup menggodamu untuk masuk, atau apa yang kamu tunggu untuk saham ini akan kamu masukin ke dalam portofolio? Bentar, tak lihat dulu ya chatnya. Boleh, boleh. Sambil aku jawab dari Pak Joko Rudi ya. Pak Joko, kita ada nanti di save, ada recordingnya, jadi bisa nonton siaran ulangnya ya. Buat yang lain yang mau tanya, silahkan. Boleh, makanya boleh. Ya. Oh, ada Rio Rizaldi juga nih, barusan join. Waduh, Halo, itu Koko. ada bosnya trend follower tuh. Jadi saya lihat kalau si Arto ini, menurut saya sih tetap kurang suka yang seperti Bang Jago ini. Tapi kalau dia menembus ke bawah 4.400 itu akan semakin ke bawah lagi, ngeri juga sih. Bagi saya belum waktunya untuk kita buy gitu. Masih banyak saham lain yang lebih menarik bagi saya. Oke, jadi kamu tidak tipe yang nangkep pisau gitu ya? Lebih ke arah mungkin ngelihat saat stop, diem, terus membuat kayak higher high gitu ya. Justru itu patokannya akan masuk ke dalam watchlistmu gitu ya. Iya, karena persepsi saya gampang Pak Andrew. Kalau kita trading, ketika kita masuk suatu posisi dan saham itu nggak bergerak 1 sampai 3 hari berikutnya, itu menandakan kita salah saham gitu aja sih.